Oke, shalom saudara. Ketika saya membaca di kitab Yosua pasal yang kelima, ketika Yosua mendekati kota Yeriko, dia bertemu dengan seseorang yang menghunuskan pedang yang mengaku sebagai panglima bala tentara Allah. Lalu sujudlah Yosua di hadapannya. Jadi panglima bala tentara, saya percaya itu adalah malaikat Tuhan, ya, yang sudah menunggu lama gitu. Jadi ketika saya membaca itu, Tuhan membawa saya pada sebuah imajinasi lah gitu. Tapi saya percaya ini adalah pewahyuan dari Tuhan tentang pelayanan malaikat gitu. Beberapa waktu lalu saya kedatangan seorang nabi dari luar kota yang datang ke Caruban. Lalu suatu ketika saya ajak ke toko mertua saya gitu di Caruban. Nah, ketika akan masuk ke toko, tiba-tiba dia berdiri di depan trotoar gitu, sambil lihat ke atas, ke bawah gitu. Saya dari jauh lihat, wah ini pasti anak ini lihat apa ini gitu. Lalu saya mendatangi dia, lalu saya ajak masuk, akhirnya kita masuk. Dan ketika kita masuk, akhirnya saya tanya gitu, apa yang dilihat gitu. Lalu dia menjawab, aku tadi melihat malaikat Tuhan gede banget di depan toko, sedang diam begitu. Jadi malaikatnya hampir 2 meter lebih gitu, 2 meter 3 meteran gitu. Wow, saya tidak pernah lihat-lihat malaikat kayak begitu, tapi ada orang tertentu yang memang dia punya karunia kenabian, dia bisa melihat malaikat gitu. Itu sama seperti di Alkitab ditulis antara Gehazi dan Elisa. Ketika Elisa rumahnya dikepung oleh tentara, lalu Gehazi ketakutan, lalu dia datang kepada Elisa, lalu Elisa berkata, kamu lihatlah. Lalu mata Gehazi dibukakan oleh Elisa, didoakan begitu. Lalu ketika Gehazi ini naik ke atas rumah gitu, dia lihat ke langit, tiba-tiba matanya melihat ada jutaan pasukan berapi, berkuda, malaikat Tuhan sekeliling Elisa. Jadi itulah sebabnya kenapa Elisa tidak takut, karena dia melihat banyak sekali jumlah yang lebih besar daripada yang mengepung dia, makanya dia santai saja. Nah, kembali ke kisah Yosua, ketika saya melihat itu, saya dibawa Tuhan di ayat sebelumnya itu ada peristiwa 12 pengintai. Ya. 12 pengintai ini menyampaikan pesan yang aneh juga. Mereka mengatakan bahwa di sana itu ada raksasa-raksasa kuat. Kita seperti belalang-belalang. Nah, jadi secara kasat mata 12 pengintai ini melihat yang sama di kota Yeriko. Apa itu? Raksasa gitu. Raksasa jelas tingginya 2-3 meter. Gitu. Tetapi yang saya curiga adalah siapa yang sebetulnya mereka lihat gitu, di kota Yeriko itu. Karena bala tentara Tuhan, malaikat Tuhan kalau mendatangi manusia, maka pesan pertama yang dia katakan adalah jangan takut. Ya toh? Ketika Tuhan menemui Maria, maka malaikat Tuhan berkata jangan takut. Jadi peristiwa-peristiwa penampakan malaikat kepada orang-orangnya Tuhan itu selalu diawali dengan kata jangan takut. Kenapa? Karena bagi manusia mungkin malaikat itu sangat menakutkan. Mungkin perawatnya besar itu tadi yang seperti dilihat oleh teman saya, dan dia ngalami agak ketakutan begitu. Wah, ini besar sekali gitu. Nah, ketika saya dibawa Tuhan pada satu pemahaman, kamu lihat enggak kenapa 12 pengintai ini melihat raksasa? Siapa yang mereka lihat? Gitu ya. Saya pikir-pikir, ya siapa ya? Kalau orang Yeriko itu raksasa, tidak mungkin menurut saya. Kenapa? Karena ada seorang pelacur namanya Rahab yang menyembunyikan Yosua dan Kaleb. Ya kan? Dan Rahab itu jangan salah, dia orang Yeriko. Dia ukurannya tubuh normal. Kalau dia ketakutan ya pasti dia juga akan lari kan Yosua. Kalau lihat Rahab ini ukurannya 2-3 meter seperti raksasa yang dilihat gitu. Nggak mungkin. Rahab orang biasa, ukurannya normal, dan orang Yeriko juga ukurannya normal. Saya percaya itu. Nah, ketika kita berbicara Rahab, Rahab itu siapa? Itu adalah salah satu dari yang menurunkan Yesus ke dunia, keturunannya gitu. Nah, kembali ke kisah Yeriko tadi. Jadi 12 pengintai ini melihat siapa gitu. Nah, saya curiga yang mereka lihat bukan orang Yeriko, tapi yang mereka lihat adalah malaikat Tuhan yang sedang menunggu
orang Israel untuk menjejakkan kakinya ke tanah Yeriko dan memerintahkan malaikat itu untuk menghancurkan kota Yeriko. Mungkin ada di antara 12 pengintai ini melihat orang yang perawaknya raksasa sedang mengasah pedangnya. Wah, mereka ketakutan. Padahal itu malaikat mungkin. Nah, ketika kita melihat kisah Yosua 5, maka di ayat-ayat terakhir itu saya menemukan begini. Ketika panglima bala tentara Allah itu menghunuskan pedangnya kepada Yosua, lalu Yosua berlutut, lalu panglima bala tentara Allah ini mengatakan apa? Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tanah yang kau injak itu adalah kudus. Kata kudus di situ saya percaya bahwa tanah Yeriko itu miliknya Tuhan. Sudah menjadi miliknya Tuhan. Sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi banyak di antara kita itu kadang 12 pengintai itu saya pikir gini, ketika mereka lihat malaikat Tuhan, mereka tidak ngerti itu malaikat. Perawaknya gede seperti raksasa. Kenapa mereka tidak bisa melihat dengan jelas? Karena dalam hati mereka tuh ada ketakutan. Ketakutan apa? Melihat tembok Yeriko yang ukurannya itu lebarnya 2 kereta bisa berjalan bersamaan. Itu seperti jalan raya gitu, tebelnya. Ketika dia melihat persoalan yaitu tembok, dia sudah ketakutan. Dalam otak bawah sadar 12 pengintai ini, waduh mati ini, temboknya aja tebelnya segini. Pasti orangnya kuat-kuat. Dan ketika mereka masuk mengintai, dan yang diintai itu sebetulnya mungkin adalah malaikat Tuhan yang sudah menunggu sejak lama untuk mereka melakukan tindakan profetik, memerintahkan malaikat itu untuk bekerja. Mereka ketakutan, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang ilahi. Kenapa? Karena sudah ketakutan duluan. Ini sama seperti Petrus sebetulnya. Petrus ketika kapalnya diombang-ambingkan badai, ya toh, lalu dia melihat Yesus datang. Murid-muridnya itu apa? Berteriak apa? Hantu gitu. Jadi kadang ketakutan itu membuat kita tidak bisa melihat hal rohani secara jelas dalam hidup kita, atau kehadiran Tuhan dalam hidup kita, atau malaikat Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di otak kita sudah di framing ini persoalan, ini badai. Jadi kalau ada orang yang berjalan di atas air, pasti bukan Tuhan, pasti itu hantu gitu. Makanya mereka berteriak hantu, hantu, hantu gitu ya. Ketakutan, ternyata itu Tuhan. Sampai akhirnya Petrus mengatakan, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Maka Alkitab berkata, dia menjejakkan telapak kakinya pertama kali di atas air. Yosua ketika bertemu dengan panglima bala tentara Allah, dia sedang menjejakkan kakinya di mana? Tanah yang sudah jadi miliknya Tuhan. Tanah yang kau injak itu adalah kudus, yang Tuhan katakan, bala tentara Allah ini katakan, memiliki makna satu hal. Tanah Yeriko sudah jadi miliknya Tuhan. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan, Anda jangan takut dengan bentuk. Karena kalau Anda sudah ketakutan dengan bentuk, dengan jumlah, ya toh, tagihan miliar itu sudah takut, ya toh, pekerjaan tidak dapat sudah takut, segala macam sudah takut. Nanti Anda tidak bisa lihat pertolongan Tuhan secara jelas dalam hidupmu. Padahal malaikat-malaikat itu sedang menunggu kehadiran Yosua dan bangsa Israel untuk berkeliling ke tembok Yeriko. Mereka sedang menunggu. Jangan-jangan kalau hari ini kau punya persoalan, dengarkan pesan Tuhan ini baik-baik. Jangan-jangan persoalanmu itu sudah dikuasai oleh Tuhan. Dan yang kedua, persoalan itu beres ketika engkau berani menjejakkan kakimu di persoalan itu. Ya toh? Kadang kita sudah ketakutan dulu gitu. Padahal mereka tuh sedang nunggu kamu, sudah standby nih. Itu mungkin malaikat yang raksasa itu ngeremeng. Ini ngapain 12 orang ini incang. Gendang wis dang bres gitu loh. Wong kita tuh sudah nunggu komando dari surga kok. Kok masih diintai-intai itu kenapa sih? Akhirnya betul kan? 10 pengintai persepsinya negatif. Tapi hanya 2 orang yang punya persepsi positif, yaitu Kaleb dan Yosua. Dan karena itulah Yosua berani menghadapi panglima bala tentara Allah. Walaupun dia tidak kenal, walaupun dia menghunuskan pedangnya, tapi Yosua mendatangi dia. Ini kan orang imannya luar biasa dibanding 10 pengintai yang lain. Ini membuktikan Yosua punya iman. Dia lihat sesuatu yang besar. Dia lihat bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang ukurannya raksasa sudah standby di kota Yeriko untuk menghancurkan tembok yang sedemikian besar itu.
Amin, saudara. Jadi saya pikir ini waktunya untuk kita punya persepsi yang benar. Anda punya masalah apa hari ini? Punya masalah pekerjaan, utang piutang, karir, pelayanan, dan lain sebagainya, ya toh. Jumlah jemaat yang tidak nambah-nambah untuk pendeta. Tapi hari ini dengarkan pesan Tuhan. Surga dan malaikatnya sedang menunggu Anda menjejakkan kaki di persoalan itu. Hadapi persoalan itu, melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, negeri itu diberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham adalah janji Tuhan kepada kita. Setiap tanah yang kau injak itu jadi milikmu. Ada otoritas Tuhan di kaki kita. Engkau tidak bisa menghancurkan masalah yang engkau tidak hadapi. Karena itu, setiap engkau punya masalah, hadapi itu. Jangan-jangan ketakutan telah menutup mata kita bahwa pertolongan Tuhan sudah ada di depan sana. Saking kita lihat tembok persoalan yang terlalu besar dan tebal, akhirnya kita cuma bisa incang-inceng, ya toh. Sudah nginceng, salah nginceng lagi, gitu. Yang diinceng malaikat Tuhan, tapi yang dipikir itu adalah orang Yeriko raksasa, ternyata bukan. Itu adalah malaikat Tuhan yang sedang standby sambil menunggu kapan kamu kesini. Cepet ndang ditiup sangkakalanya, ndang cepet dikelilingi temboknya, biar genap perintahnya itu turun. Nanti kalau ndak dikelilingi, perintah surga ndak turun, kita juga ndak kerja, gitu. Malaikat mungkin gremengnya begitu. Tapi ketika Yosua, Kaleb dan bangsa Israel yang ada, ketika mereka berjalan membawa tabut mengelilingi tembok Yeriko, 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, sampai hari ke-7 mereka berkeliling 7 kali, dan akhirnya terakhir mereka meniup sangkakala dan bersorak-sorai. Saat itulah Panglima bala tentara Allah dengan tentaranya yang sudah standby dari kemarin-kemarin bekerja dan menghancurkan setiap persoalan kita. Jangan takut hadapi apapun. Jangan putus asa. Percayalah, kalau engkau dijanjikan Tuhan sesuatu dan kelihatannya belum dapat secara kasat mata, yakinlah itu adalah tanah kudus bagi Tuhan. Sudah diberikan kepada kita. Tinggal apa? Tinggal nunggu kamu itu loh, melangkah berani atau tidak. Kalau kamu tidak melangkah-melangkah, kapan nih janji itu diberikan kepada kita? Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ini waktunya. Panglima bala tentara dengan malaikat-malaikat yang gagah perkasa itu ada di setiap persoalan, titik persoalan kita. Mereka sedang menunggu apa? Kita mengeksekusi. Berjalan dengan iman, kelilingi bersama dengan Tuhan. Maka persoalan akan hancur dan kota itu akan direbut buat kita. Amin. Tidak ada tembok yang terlalu tebal bagi Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu berat bagi Tuhan. Semuanya gampang. Tuhan Yesus memberkati.